Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nur Aziza Pontoh, mahasiswa semester 2 program studi 1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 3 bahasan pokok. Yang pertama tentang Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua tentang penyimpangan warga negara, dan yang ketiga tentang penyelenggara negara. Nah, adapun video yang saya buat pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Pancasila. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bahasan yang pertama, yakni tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia, dan untuk menjadi warga negara yang baik di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang mendasari betapa pentingnya Pancasila sebagai acuan dan pedoman tentang bagaimana berperilaku menjadi warga negara yang baik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang akan mengajarkan cara berpikir dan bertindak sesuai dengan ideologi negara. Kita sebagai warga negara wajib mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ada di Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, adapun implementasinya yaitu yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan beragama antara satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara di Indonesia memiliki hak yang setara dengan pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Nah, kemudian sila ketiga ini persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merendahkan persatuan dan kesatuan warga Indonesia, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, dan tindakan-tindakan serupa lainnya. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Selanjutnya sila yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya banyak kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Nah, yang terakhir di sini ada sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nah, baiklah, itulah tadi implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi, Pancasila sebagai suatu ideologi itu tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Hal ini berarti ideologi Pancasila bersifat aktual, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keluasan dan fleksibilitas serta keterbukaan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila tidak ketinggalan zaman dalam tatanan sosial, namun
Sifatnya yang terbuka bukan berarti nilai-nilai Pancasila dapat diubah atau diganti dengan nilai-nilai dasar yang lain. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara garis besar terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Selain nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terdapat juga moral dan norma. Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai yang Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi peraturan serta penyelenggaraan negara. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi kelimanya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Setiap sila Pancasila itu bersama-sama menyusun satu pengertian yang utuh, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga mempunyai fungsi untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai yang terkandung di dalamnya. Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan berbagai macam kebudayaan sangat membutuhkan sekali alat atau sarana untuk mengikat keberagaman tersebut. Kunci dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini adalah harus adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat, yaitu sistem pendidikan, sistem politik, pertahanan keamanan, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dan terintegrasinya Pancasila, maka transportasi menuju bangsa yang makmur, sejahtera, dan berbhinneka tunggal ika akan lebih cepat terwujud dalam kesatuan wilayah Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan pokok yang kedua, yakni tentang penyimpangan warga negara. Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara. Melihat definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara hukum dan kekuasaan saling berhubungan satu sama lain. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya. Sebaliknya, kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Dalam suatu negara hukum, asas dan taat hormat pada hukum atau respectful law dapat terwujud apabila pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum, termasuk juga pihak-pihak penguasa, aparat, dan penegak hukum. Namun demikian, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh pemegang kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan dan kesejahteraan umum atau mengatasnamakan peraturan hukum seringkali terjadi dalam suatu pemerintahan dari negara yang berdasarkan hukum atau pemerintahan konstitusional, termasuk negara Indonesia. Kepentingan umum seringkali tidak dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga interpretasi yang sah dilakukan secara sepihak untuk membenarkan tindakan pemegang kekuasaan. Hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Nah, terjadinya keadaan tersebut tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan. Pengaturan mengenai pembagian tugas antar cabang-cabang kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak diatur secara tegas, sehingga menimbulkan kecenderungan lembaga yang satu lebih kuat dari yang lain. Hal ini tentu jauh berbeda dengan negara-negara maju yang menganut paham pemisahan kekuasaan atau separation of power, di mana pengaturan mengenai pembagian kekuasaan
dan tugas di antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur secara tegas. Demikian juga pengaturan mengenai sistem checks dan balance di antara badan-badan tersebut. Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Dengan kata lain, supremasi hukum atau supremasi of law merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Esensi dari supremasi hukum ini adalah bahwa kekuasaan itu dilakukan oleh hukum, undang-undang, dan bukan oleh manusia. Justice for all adalah esensi dari pencapaian supremasi hukum dalam praktik sehari-hari. Nah, itulah tadi pembahasan tentang penyimpangan warga negara. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu tentang penyelenggaraan negara. Langsung saja, penyelenggaraan negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat dan penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan. Dalam waktu lebih dari 30 tahun, penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggara negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya pemutusan kekuasaan wewenang dan tanggung jawab pada Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Di samping itu, masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan yang efektif terhadap penyelenggara negara. Nah, pemutusan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga berdampak di bidang ekonomi dan moneter. Antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih mengutamakan kelompok tertentu yang memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi, diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggaraan negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilakukan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung dengan atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditunjukkan pada para penyelenggara negara dan pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan bagian atau subsistem dari perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok undang-undang ini adalah penyelenggaraan negara yang meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, kemudian menteri, gubernur, hakim, pejabat negara atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itulah pembahasan terakhir di video kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.